Sementara itu pemerintah dinilai tidak bisa hanya menyalahkan Bank Indonesia saja dalam persoalan tingginya suku bunga di tanah air. Sebab pemerintah pun berkontribusi sangat besar dalam terjadinya bunga tinggi karena telah membesarkan anggaran di banyak bidang. Padahal sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan. Dalam banyak kesempatan, Wakil Presiden Yusuf Kala kerap menyatakan Bank Indonesia seharusnya jangan terus menahan bunga acuan BI rate dalam posisi tinggi. Sebab dengan bunga tinggi, sulit bagi perekonomian domestik untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Namun menurut ekonom Indef Didik Rahbini, tingginya bunga bukan semata disebabkan oleh kebijakan Bank Indonesia saja. Pemerintah juga berperan besar dalam menciptakan terjadinya kondisi bunga tinggi di dalam negeri. Sebenarnya yang membuat suku bunga tinggi itu pemerintah sekarang, bukan BI, bersama DPR. Nah, dari mana mereka itu? Dari mana pemerintah mendorong suku bunga tinggi? Yaitu dari kelakuan pemerintah dan DPR membesar-besarkan anggaran yang tidak perlu dan keborosan yang terjadi di birokrasi di tingkat nasional dan tingkat daerah. Dengan boros seperti ini, maka defisit anggaran itu digenjot sedemikian rupa sehingga jumlahnya besar dan tidak perlu di atas 2%. Itu enggak tiap tahun itu enggak banyak defisit dalam implementasi. Nah, karena defisit, maka kita harus keluarkan surat utang. Surat utang yang banyak ini kalau dijual dengan bunga rendah itu enggak laku. Jadi pemerintah harus genjot surat utang bunganya itu tinggi. Jadi yang bikin surat bunga itu tinggi itu pemerintah sekarang bersama-sama BI. Jadi kalau pemerintah mengkritik BI itu ya harus mengkritik dirinya sendiri. Begitu ceritanya. Sejak Februari lalu, Bank Indonesia menahan tingkat suku bunga acuan BI rate di 7,5%. Keputusan mempertahankan BI rate diambil berdasarkan sejumlah perhitungan, termasuk perkembangan ekonomi dunia dan potensi kenaikan bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed Fund Rate. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, TV One mengabarkan.